Melahirkan anak bos arogan. Part 16. Kebenaran. Wisnu masih tetap menggerutu dalam hatinya. Dia sangat kesal karena saat Sarah sedang membuatnya terpana, justru harus terhalang oleh tamu yang tidak diundang. Baginya, ini merupakan rintangan. Dia tidak kuasa melihat tubuh Sarah yang hanya ditutupi handuk. Sebelum pikirannya berkelana kemana-mana, dia pun menjauhkan pandangan dari istrinya itu. Dia akan menemui tamu yang Reno maksud. Akan tetapi, saat tangan Wisnu memegang gagang pintu, Sarah kembali mengeluarkan suara, lalu menghampirinya. Wisnu yang dulunya mampu berbuat kasar kepada wanita itu, kini justru salah tingkah. "Tadi suara siapa, Mas?" tanya Sarah. "Bukan siapa-siapa. Sana pakai baju, nanti masuk angin." Wisnu mengalihkan pembicaraan. "Mas mau kemana?" Sarah kembali bertanya. "Kamu makin bawel ya. Mau tahu aja urusan saya. Sana pakai baju." Wisnu menaikkan suara. "Iya, Mas." Sarah pun melangkah ke arah lemari pakaian, sedangkan Wisnu memilih keluar kamar. Wisnu sama sekali tidak bermaksud untuk bersikap kasar hingga harus menghardik Sarah. Dia melakukan itu karena tidak mampu menolak pesonanya. Sekarang dia baru menyadari dan mengakui kecantikan yang dimiliki wanita itu. Selama ini Wisnu dibutakan oleh rasa kesal dan benci hingga tidak melihat anugerah yang Sarah miliki. Dia hanya tertuju kepada wanita yang telah lama bersemayam di hatinya. Sarah dijadikan sebagai pelarian semata. Sikap Wisnu yang dulunya sangat kasar terhadap Sarah kini berubah menjadi lembut, walaupun belum sepenuhnya. Kadang Wisnu masih menunjukkan keegoisannya. Dia tidak berani mengutarakan apa yang dirasakan terhadap Sarah. Wisnu belum mampu mengatakan kebenaran tentang dirinya yang telah merasakan cinta untuk Sarah. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan kenyataan itu. Kekasaran yang dia tunjukkan selama ini sekarang berubah menjadi kelemahan. Dia ingin menunjukkan cinta yang dimiliki terhadap Sarah melalui perhatian dan kebersamaan. Namun hari ini, dia harus menghentikan niat itu untuk sejenak karena dirinya kedatangan tamu. Dia pun menemui orang yang mencarinya ke teras depan. Dia sangat bingung karena tidak mengenali tamu tersebut. Seorang ibu muda dan anak perempuan sekitar 2 tahun. Dia benar-benar belum pernah melihat wanita itu sebelumnya. "Dengan Pak Wisnu?" Wanita itu langsung menyapa Wisnu. "Iya, saya sendiri." "Maaf, dengan ibu siapa?" Wisnu sangat penasaran dengan wanita yang ada di hadapannya. "Saya Alia, dan ini anak saya, Ayu." Wanita yang mengaku bernama Alia mengulurkan tangan kepada Wisnu. Laki-laki itu pun menerima jabatan tersebut. "Mari bicara di dalam." Wisnu menunjuk ke arah pintu rumahnya. "Maaf, kita ngobrol di sini aja. Saya tidak lama, Pak." Alia menolak tawaran Wisnu. Wisnu akhirnya mengikuti kemauan wanita itu. Mereka pun duduk di teras. Wisnu merasakan sesuatu yang aneh setelah melihat wajah tamunya yang tiba-tiba mengeluarkan bening kristal dari pelupuk mata. "Maaf, ibu kenapa menangis?" tanya Wisnu penasaran. "Hati saya sakit karena perbuatan Jesse, Pak." Alia menyebut nama adik Wisnu. "Ada apa dengan adik saya, Bu?" Wisnu kembali bertanya. "Dia telah bermain api dengan suami saya, Pak." Wajah Wisnu langsung berubah setelah mendengar pengakuan Alia. "Maksud ibu?" "Jesse memiliki hubungan spesial dengan suami saya
yang juga merupakan direktur di kantor yang sama dengannya. Dia tidak memiliki perasaan sesama perempuan. Dia tega melakukan perbuatan tidak pantas itu. Alia sangat kesal mengingat perselingkuhan Anjas, suaminya, dengan Jesse. Saya nggak percaya kalau adik saya berbuat seperti itu. Wisnu tidak ingin mempercayai apa yang dia dengar dari Alia. Saya tahu kalau Bapak seorang pria yang tegas dan pemimpin yang disegani. Oleh karena itu, saya mohon kerjasamanya. Tolong ingatkan Jesse atas perbuatannya. Alia menyusun 10 jari di depan Wisnu. Alia memohon kepada Wisnu agar memberikan pengertian kepada Jesse. Dia tidak ingin rumah tangganya hancur hanya karena orang ketiga. Dia juga menegaskan jika Jesse masih berhubungan dengan Anjas, dirinya akan membuat laporan kepada pihak yang berwajib. Wisnu sangat marah dengan kejadian ini. Dia tidak pernah menyangka kalau adik kandungnya sendiri tega mencoreng nama baik keluarga. Setelah Alia berpamitan dan meninggalkan rumah Wisnu, laki-laki itu segera menuju kamar Jesse. Saat ini, Jesse sedang berbincang dengan Reno. Sang ibu juga turut menemani gadis itu. Sejak siuman dari pingsan tadi, Bu Siska tidak berani meninggalkan anak bungsunya tersebut di kamar. Dia takut terjadi hal yang tidak diinginkan. Ketiga orang itu tidak tahu kalau saat ini Wisnu sedang marah karena perbuatan Jesse. Dia merasa kalau adiknya telah menancapkan sembilu di hati keluarganya. Dia tidak habis pikir kenapa Jesse mampu melakukan perbuatan memalukan itu. Selama ini Wisnu sangat tahu seperti apa sikap yang dimiliki Jesse. Kuat dan ceria adalah julukan yang pantas untuk adiknya itu. Namun, ternyata di balik kepribadian wanita itu tersimpan kebenaran yang memalukan. Kamu puas menjalin hubungan dengan suami orang? Wisnu langsung melontarkan kata-kata itu setelah berada di kamar Jesse. Ada apa, Wis? Kenapa kamu menuduh adik kamu seperti itu? Bu Siska sangat heran mendengar ucapan Wisnu. Bukan nuduh, Mi. Ini kenyataan. Wisnu melangkah ke arah Jesse. Kamu tega menghancurkan perasaan wanita lain. Di mana hati nuranimu? Laki-laki itu menaikkan suara sambil menggerakkan jari telunjuknya ke wajah adiknya. Ada apa sih, Kak? Tanya Reno kepada Wisnu. Reno berkunjung ke rumah Wisnu hari ini karena mengetahui keadaan Jesse dari Bu Siska. Dia sangat dekat dengan kakak sepupunya tersebut karena mereka seumuran dan dulu kuliah di kampus yang sama juga. Ini bukan urusanmu. Wisnu menatap tajam ke arah Reno. Ini nih, hobi banget marah. Reno sangat heran melihat kakak sepupunya yang akhir-akhir ini sering marah. Siapa yang gak marah setelah tahu kenyataan kalau Jesse merebut suami orang? Wisnu makin menunjukkan kemarahannya. Apa? Itu gak mungkin. Aku kenal Jesse udah lama. Reno tidak percaya dengan apa yang Wisnu katakan. Saya sebagai kakak kandungnya jauh lebih gak percaya dengan perbuatannya. Benar-benar memalukan. Wisnu kembali menaikkan suara. Dia sangat kesal melihat Jesse. Dia pun memilih keluar dari ruangan itu menuju kamarnya. Bu Siska menangkupkan tangan kanannya di pipi kiri Jesse. Dia meminta putrinya tersebut menjelaskan apa yang Wisnu katakan. Dia tidak mampu menahan bening kristal dari pelupuk matanya agar tidak jatuh. Maafin aku, Mi. Aku gak pantas disebut sebagai anak. Aku udah menorehkan luka di hati Mami. Aku gak tahu kenapa perasaan itu harus tumbuh terhadap Mas Anjas. Jesse akhirnya mengakui apa yang terjadi sebenarnya. Anjas, orang yang sering kamu ceritakan pada Mami. Bu Siska terkejut mendengar nama yang disebutkan putrinya.
Jessie menceritakan awal hubungannya dengan pria beristri tersebut. Dia mengaku kalau Anjas selalu memberikan perhatian lebih kepadanya. Oleh karena itu, rasa cinta itu pun akhirnya tumbuh hingga mereka menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Jessie sangat tahu kalau Anjas sudah memiliki istri dan anak. Namun, karena rasa cinta yang dia miliki untuk laki-laki tersebut membuat hati dan pikirannya buta. Dia tidak mampu menolak pesonanya. Hati Bu Siska makin sakit mendengar penjelasan Jessie. Dia merasa gagal sebagai seorang ibu. Dia tidak berhasil melihat anak bungsunya menjadi perempuan yang pantas untuk dibanggakan. Justru sebaliknya yang dia saksikan. Sementara itu, Wisnu juga merasa malu menjadi seorang kakak yang tidak berhasil memberikan contoh yang baik untuk adiknya. Dia juga menyadari perbuatannya yang telah menjalin hubungan dengan wanita yang bukan istrinya. Mas, kenapa? Sarah sangat heran melihat air mata yang keluar dari pelupuk mata Wisnu. Wisnu langsung mendekap wanita yang duduk di sampingnya tersebut. Dia ingin menumpahkan kesedihan yang dia rasakan di pelukannya. Dia tidak peduli lagi apa yang akan istrinya itu pikirkan. Ada apa, Mas? Kenapa Mas nangis? Sarah makin bingung dengan sikap Wisnu. Izinkan saya mendekapmu walau hanya sebentar. Saya merasa tenang dalam dekapanmu. Wisnu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata yang membuat Sarah terharu. Kenapa hanya sebentar, Mas? Saya rela berada dalam dekapan Mas selamanya. Sarah pun meraih tubuh Wisnu dari bahunya. Dia menangkupkan kedua tangannya ke wajah laki-laki itu. Apa kamu mencintai saya? Tanya Wisnu kepada Sarah. Mas pasti tahu jawabannya. Sarah menghapus air mata laki-laki itu. Saya ingin mendengar langsung jawaban itu dari bibirmu. Wisnu mengusap bibir Sarah. Cinta itu gak harus diungkapkan, Mas. Wisnu tidak kuasa mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Sarah. Dia pun mendekatkan wajahnya, lalu mencium bibirnya. Apakah Wisnu akan mengungkapkan perasaannya kepada Sarah?